Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidita Nugraha dari kelas K31C NRP 73. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan sketsa grafik atau menggambar grafik dari Y X pangkat 2 dikurangi 73Y dikurangi X pangkat 2 sama dengan 0. Tahapan yang akan saya gunakan yaitu mencari asimtot datar, tegak, dan juga miring, sumbu X atau titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, titik balik, atau bisa saja kita menggunakan analisis titik kritis. Yang terakhir adalah menentukan fungsi naik dan juga fungsi turun. Yang pertama, asimtot datar. Kita menyamakan X pangkat tertinggi dengan 0. Dalam kasus ini, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, dan koefisiennya adalah Y dan juga minus 1. Kita sama dengankan dengan 0, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan berikut dengan menambahkan 1 pada setiap ruas. Maka didapati nilai Y sama dengan 1. Kita flurkan persamaan tersebut pada diagram kartesius atau koordinat kartesius menjadi seperti berikut. Nah, inilah asimtot datarnya. Selanjutnya kita cari asimtot tegak atau asimtot vertikalnya. Asimtot yang sejajar dengan sumbu Y dengan cara Y pangkat tertingginya kita sama dengankan dengan 0. Dalam kasus persoalan seperti ini, pangkat Y tertingginya adalah Y pangkat 1 dengan koefisiennya adalah X pangkat 2 dan minus 73. Lalu kita sama dengankan dengan 0 menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya masa-masa ruas kita tambahkan dengan 73 untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, ini masih X pangkat 2. Kita cari X-nya saja dengan cara mengakarkan masing-masing ruas, namun yang ruas kanan kita tambahkan dengan plus minus, seperti ini. Nah, didapati nilai X-nya adalah plus akar 73 dan juga minus akar 73. Yang mana nilainya adalah kurang lebih seperti berikut. Untuk letaknya di koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari asimtot miringnya. Asimtot miring bisa kita dapatkan nilainya dengan substitusi Y sama dengan Fx plus T. Jadi nilai Y-nya kita ganti Fx plus T. Nah, setelah kita ganti, setelah kita sederhanakan, lalu kita cari X pangkat tertingginya. Nah, dari persamaan ini saja kita dapat ketahui bahwa kurva ini tidak memiliki asimtot miring. Dikarenakan apa? Karena M-nya adalah 0. Jadi M-nya tidak ada nilai, jadi tidak ada kemiringan. Oke, setelah ketiga asimtot kita dapat, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X, kita menyamadengankan nilai Y-nya dengan 0. Kebalikannya, dengan sumbu Y, kita menyamadengankan nilai X-nya sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini, kita lakukan seperti ini. Nah, Y-nya kita sama X-nya kita sama dengan 0 untuk mencari sumbu Y, dan X-nya kita sama dengankan 0 untuk mencari sumbu perpotongan terhadap sumbu X. Kita dapati nilai akhirnya berupa X-nya sama dengan 0 dan juga Y-nya sama dengan 0. Yang mana dapat diketahui kurva ini perpotongan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y di titik 0,0. Nah, kita taruh di mana nilai titiknya, yaitu di sini 0,0. Selanjutnya, mencari titik balik. Nah, titik balik kita mengingat nih, yang pertama, harga X di tempat terjadinya titik balik dapat kita peroleh dengan persamaan turunan pertamanya kita sama dengan 0. Yang kedua, titik baliknya kita dengan mensubstitusikan hasil dari penyamadengankan turunan pertama dengan 0 tadi ke dalam turunan keduanya. Bila mana turunan keduanya itu kurang dari 0, maka cekung ke bawah dan memiliki titik maksimum. Apabila dia lebih dari 0, maka grafik tersebut akan cekung ke atas dan memiliki titik minimal.
atau minimum. Jika sama dengan 0, maka nilai Y adalah titik beloknya. Oke, mencari titik balik dikarenakan persamaan tersebut adalah persamaan implisit, maka kita selesaikan dulu dengan cara satu. Nah, kita beda ruas atau masing-masing ruas kita tambah dengan X kuadrat menjadi persamaan seperti berikut. Lalu kita faktorkan Y-nya. Selanjutnya kita masing-masing ruas kita bagi dengan X kuadrat minus 73 menjadi seperti berikut. Selanjutnya kita cari turunannya atau dy dx-nya. Kita menggunakan sifat U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat untuk bentuk pembagian. Nah, kita dapati hasil seperti berikut. Nah, ini hasil turunan pertamanya. Nah, untuk mencari harga X-nya, kita sama dengankan 0, turunan pertamanya. Nah, kita sama dengankan 0. Jika kita dapat ketahui tidak ada kuadrat yang bernilai negatif, maka kita akan gunakan analisis titik kritis pada penyebutnya. Kita pisah nih, kita pakai yang pembilangnya aja, yaitu minus 46X, minus 146X. Kita simpan, ini sebagai persamaan 1, nanti kita akan gunakan di slide berikutnya. Kita samakan dengan 0, lalu X-nya dapat diketahui 0 dibagi minus 146, yang mana nilai X-nya adalah 0. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 0-nya ke nilai Y-nya. Nah, nilai Y tadi kan kita dapati yaitu minus 146X per X kuadrat minus 73 dikuadratkan. Kita substitusikan X-nya menjadi seperti ini, maka Y-nya akan didapati nilai 0 juga. Untuk turunan kedua, kita mencari bentuk grafiknya. Kita turunkan lagi satu kali, didapati nilai tersebut. Nah, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 0-nya. Didapati turunan keduanya memiliki nilai minus 0,027. Ini tidak sama dengan 0 ya, tapi kurang sama dengan 0. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurva tersebut cekung ke bawah karena apa? Nilai Y aksen atau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia memiliki titik minimum dan cekung ke bawah. Dan titik maksimumnya ini berada di 0,0 dari sini. Kita analisis titik kritisnya. Kita udah simpan tadi. Nah, kita pakai X kuadrat minus 73. Kita sama dengan 0. Masing-masing ruas kita akar 2. Didapati dari berikut. Kita masing-masing ruas kita tambah dengan 73. Maka X kuadrat sama dengan 73. Nilai X-nya sama dengan plus minus akar 73. Yang mana nilainya mendekati sebagai berikut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa titik infleksi di mana kurva tersebut berubah bentuk berada di titik X sama dengan 8,54 dan juga X sama dengan minus 8,54. Untuk mencari titik fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik dan juga fungsi turun diperoleh dengan substitusi nilai X sembarang ke dalam fungsi satu yang kita simpan tadi. Nah, nilai X diambil di antara renang kanan dan kiri atau di antara X yang diketahui. Dalam kasus ini, nilai X-nya adalah 0 dan plus minus 8,54. Kita gambar pada garis bilangan X. Seperti itu. Nah, ini ada minus 8,54, 0 dan juga 8,54. Kita ambil nilai-nilai sembarang sebagai berikut. Minus 9, minus 1, 1, dan juga 9. Nah, kita substitusi kepada persamaan satu tadi yang sudah kita simpan tadi, yaitu Fx sama dengan minus 146X. Nah, kita substitusi nilai 9 ini ke sini, menjadi 13114. Adalah positif, berarti dia fungsi naik. Selanjutnya, kita substitusi minus 1 menjadi 146, bernilai positif. Berarti kurvanya naik.
Untuk selanjutnya ada 1, kita substitusi lagi, nilainya negatif, berarti fungsinya turun, sama halnya dengan 9, ini fungsinya turun, bernilai negatif. Bernilai negatif, karena negatif dikali positif tetap negatif, berarti ini fungsinya turun. Oke. Nah, kita gambarkan grafiknya. Kalau tadi naik, di sini grafiknya naik, di sini grafiknya naik juga, kita di sini grafiknya turun, di sini grafiknya turun juga, berarti kita memiliki gambar grafik sebagai berikut. Nah, sudah selesai. Kita sudah menggambarkan grafik dari fungsi tersebut. Inilah gambar grafik dari y(x²) dikurangi 73y dikurangi x² sama dengan 0. Sekian dari saya, Ilham Aditya Nugraha, NRP 73. Saya undur diri apabila ada kesalahan dalam perkataan atau yang lain. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.